Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidiki wal wafa. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, yang belum masih diberikan nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat serta sempat sehingga kita dapat melaksanakan tugas mulia hari ini dan pagi ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW dan kembali kepada Al-Quranul Karim, maka setiap kita saling membutuhkan dan saling memberikan nilai-nilai, wejangan-wejangan yang bisa kira-kira mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup ini selalu disertai dengan berbagai macam ujian, berbagai macam perkara, berbagai macam persoalan, yang itu semua adalah cara Allah untuk melihat sejauh mana ketahanan keimanan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya ingin sampaikan satu ayat saja di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi. Ada riwayat yang sering kita dengar bersama di pengajian-pengajian, di ceramah-ceramah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dia menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Dengan semangat dan berapi-api Nabi Musa memaparkan berbagai macam persoalan yang terkait dengan kehidupan umatnya pada saat itu. Setelah selesai Nabi Musa alaihissalam menyampaikan tugasnya sebagai seorang rasul kepada kaumnya, ada salah seorang yang bertanya kepada Musa dengan mengatakan, siapakah yang paling pintar saat ini wahai Musa? Musa mengatakan, saya. Nah, jawaban ini yang menjadi masalah. Justru karena Nabi Musa mengatakan saya, maka Allah menegur Nabi Musa dengan menyuruhnya untuk berguru kepada seseorang yang sering kita dengar orang itu namanya disebut Nabi Khidir. Tapi di dalam ayat Al-Quran tidak ada menyebut secara langsung kata-kata Nabi Khidir itu. Nah, seiring dengan itu, ya, dalam perjalanan Nabi Musa yang disuruh berguru kepada seorang hamba Allah, maka ada 3 poin di situ yang menemukan Nabi Khidir untuk berguru ilmu yang belum pernah didapatkan. Tetapi Nabi Khidir saat itu mengatakan, kalau kamu berguru kepada saya, kamu tidak sanggup mengikuti jejak saya. Tapi Nabi Musa ngotot, saya akan tetap minta engkau agar mengajarkan saya. Boleh, dengan catatan kamu jangan ngomong apapun yang aku lakukan. Nah, dalam perjalanannya itu ada 3 poin di situ, tapi saya ingin sebut satu yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. 3 poin itu adalah, pertama, Nabi Khidir bersama Nabi Musa berjalan. Di tengah jalan
Nabi Musa dan Nabi Khidir menemukan anak kecil yang belum balik. Anak itu ganteng sekali. Datang malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Khidir. Khidir, bunuh anak itu. Sebab anak itu kalau dibiarkan sampai dewasa dan besar, nanti dia akan memaksa orang tuanya untuk kafir. Khidir diperintah oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk membunuh anak kecil itu. Dan Khidir pun melakukan. Begitu Khidir melakukan itu, maka Musa teriak, "Kenapa kamu melakukan itu? Itu anak belum berdosa." Apa kata Khidir? "Kita sudah janji jangan ngomong apa yang kulakukan." Oke. Yang kedua, Khidir juga bersama Musa berjalan ke pinggir pantai, menemukan sederet perahu yang ada di pinggir pantai. Tiba-tiba Nabi Khidir ngamuk kepada salah satu perahu yang paling indah, paling baik, paling bagus. Musa juga menegur Nabi Khidir dan mengatakan, "Kenapa kamu lakukan ini? Bukankah pemiliknya tidak ada salah sama kamu?" Sekali lagi kata Nabi Khidir, "Kita sudah janji kamu jangan ngomong." Nah, yang terakhir ini ingin saya sampaikan. Yang terakhir kata Nabi Musa, "Kalau saya akan membantah lagi sama kamu, kita berpisah sudah." Nah, Nabi Khidir dengan Nabi Musa menemukan satu tembok yang mau roboh. Nabi Musa dan Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk memperbaiki tembok itu. Dan itu yang dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidara fakana ligulamain yatimain. Adalah tembok rumah itu adalah milik dua orang anak yatim fil Madinah, di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok itu ada kanzun. Yang disebut kanzun itu adalah harta benda simpanan yang ditaruh oleh orang tua kedua anak yatim itu. Itu namanya kanzun. Wa kana abuhuma sholihan. Orang tua daripada kedua anak yatim itu adalah orang yang saleh. Farada rabbuka an yablugha asudahuma wa yastakhrija kanzahuma. Allah menghendaki agar nanti kalau anak yatim itu sudah menjadi dewasa, akan dia mencari perbendaharaan simpanan yang ada di bawah tembok itu. Maka Nabi Khidir melihat tembok itu yang sudah mau roboh. Jangan-jangan kalau dibiarkan ini akan jatuh. Dan kalau roboh, maka akan kelihatan benda simpanan yang disimpan oleh orang tua daripada anak yatim tersebut. Maka Nabi Musa diajak oleh Nabi Khidir untuk memperbaiki tembok itu. Pada saat itu, dalam perjalanannya memperbaiki tembok itu, ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan kondisi yang begitu rupa kelelahan. Nah, saat dia lelah itulah Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir. "Kenapa kita tidak minta minum atau kita minta upah saja sama orang-orang ini? Toh juga kita bekerja." Nah, saat itulah dia berpisah. Lalu potongan ayat yang ada pada surat Al-Kahfi pada ayat 82 ini kami kutip dari tafsir As-Sawi, syarah tafsir Jalalain. Pada ayat tersebut mengatakan begini. Ada riwayat di situ. An Utsman radhiyallahu taala an qala fi tafsiri qaulihi ta'ala. Berkata Utsman dalam menjelaskan tentang firman Allah yang mengatakan wa kana tahtahu kanzun lahuma. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Adalah di bawah tembok itu ada perbendaharaan simpanan, harta perbendaharaan simpanan. Di situ di bawah tembok itu yang diperbaiki oleh kedua orang nabi itu, Khidir dan Musa. Lalu
Setelah Nabi Musa menegur Nabi Khidir, maka Nabi Khidir pun menjelaskan persoalan itu, dan itu yang dikisahkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, apa sebenarnya yang terdapat di dalam simpanan kekayaan perbendaharaan itu? Dijelaskan di sini. Kedua anak yatim itu namanya Asram dan Sarim. Nama anak yatim itu. Kedua anak yatim itu namanya, satu namanya Asram, yang kedua namanya Sarim. Ayah atau orang tua daripada kedua anak yatim itu yang sudah meninggal itu namanya adalah Kasih namanya. Orang tuanya bernama Kasih. Nah, Al-Kanzu, perbendaharaan simpanan yang di bawah tembok itu dijelaskan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, lauhun min zahabin. Perbendaharaan kekayaan yang disimpan di bawah tembok itu adalah selempeng emas, ya, selempeng emas. Lauhun min zahabin, emas yang berbentuk papan kecil, ya. Nah, pada lempengan emas itu terdapat ada 7 garis. Pada masing-masing garis yang terdapat pada lempengan emas itu ada tulisan, ya. Nah, tulisan itu berbunyi begini. Pertama, ajibtu liman arafal mautu wa huwa yadhak. Aku heran kepada orang yang tahu kematian, sementara dia tertawa melulu, dapat memikirkan bahwa suatu saat dia akan mati. Itu bunyi tulisan itu. Ajibtu liman arafal maut wa huwa yadhak. Itu bunyi tulisan yang terdapat dalam lempengan emas yang merupakan simpanan orang tua kedua anak yatim yang bernama Asram dan Sarim, yang disimpan oleh bapaknya bernama Kasih. Yang kedua, tulisan itu berbunyi, wa ajibtu liman arafa anna dunya faniyah. Aku heran kepada orang yang tahu bahwa dunia ini fana. Dunia ini akan segera binasa. Dunia ini sebentar sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Wa huwa yarghabu biha, sedangkan dia selalu memburu dunia semata tanpa ingat kepada akhirat. Membuat aku heran. Yang ketiga, wa ajibtu liman arafa annal umuro. Aku heran bahwasanya orang tahu bahwasanya usia atau umur manusia itu miqdar, sudah ada batas. Aku heran kepada manusia yang tahu umur dan usianya terbatas, wa huwa yaqtamu lil fawad, tetapi dia selalu mencari-cari sesuatu yang hilang di dunia ini yang akan binasa itu. Yang keempat, wajibtu liman arafal hisab wa huwa yajma'u malan. Aku heran kepada orang-orang yang tahu bahwa setiap kita akan dihisab. Semua kita akan dihisab, tapi dia hanya menumpu-numpu harta tanpa mengingat akhirat. Tidak pernah dilarang orang menghimpun harta, tetapi jangan lupa hisab. Itu tulisan yang terdapat dalam lempengan emas yang disimpan di bawah tembok itu. Berikutnya juga dia mengatakan, wajibtu liman arafan nar. Aku heran kepada orang yang tahu api neraka, wa huwa yadnabu, sedangkan dia sedang selalu menumpu-numpu dosa. Yang keenam, wajibtu liman arafal jannah. Aku heran kepada orang yang tahu tentang surga, biyakinin atau yakinan, dengan penuh keyakinan, bahwa yastarih fid dunya, sementara dia santai dunia tanpa menambahkan amal, tanpa meningkatkan takwa, tanpa meningkatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat heran katanya. Nah, yang terakhir, ya, wajibtu liman arfa syaitan aduwan fa'atan. Aku heran kepada orang-orang yang tahu bahwa setan itu musuhnya, kok selalu taat dan patuh kepada setan. Itu isi lempengan emas yang ditaruh di bawah tembok oleh seorang bapak bernama Kasih,
untuk anaknya ketika dia sudah meninggal, anaknya yang ditinggal 2 orang anak yatim, satu bernama Asram, yang kedua bernama Sarim. Kisah ini diangkat adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita dan ada dalam kitab tafsir As-Sawi, salah daripada tafsir Jalalain. Kaitannya dengan itu, pada ayat yang saya bacakan tadi, apa firman Allah di situ? Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbika. Nanti anak ini kalau sudah besar akan dia keluarkan barang simpanan yang disimpan oleh orang tuanya, itu rahmatan mir rabbika, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, aku tidak lakukan ini dengan kemauan dan kehendakku sendiri, kata Nabi Khidir. Itu ta'wilu ma lam tastati'u alaihi sabra, sebagai takwilan terhadap perbuatanku yang engkau, hai Musa, selalu kamu tidak sabar menyertai aku. Pelajaran apa yang dapat kita petik dalam potongan ayat surat Al-Kahfi ayat 82 ini? Pelajaran yang pertama adalah sepintar-pintar orang pasti ada yang dia tidak tahu. Pepatah mengatakan setinggi-tinggi lompatan Anda, ada yang lebih tinggi dari itu. Setinggi-tinggi langit, ada langit di atas langit. Sehebat apapun kita punya keterbatasan di bidang tertentu. Untuk itu pelajaran penting kepada kita semua pada kisah Nabi Musa yang disuruh belajar kepada Nabi Khidir, untuk kita jadikan pelajaran bersama. Secara aturan, Musa itu seorang rasul, Khidir itu seorang nabi. Dalam tingkatan rutbahnya di sisi Allah sebetulnya adalah rasul itu tetap lebih tinggi daripada nabi. Karena nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu, sementara rasul wajib. Tetapi karena kelolosan Musa mengatakan ketika ditanya oleh kaumnya, siapa yang paling pintar sekarang? Salahnya Musa hanya mengatakan saya. Padahal dia seorang rasul, akhirnya disuruh belajar pada seorang nabi. Seharusnya nabilah yang belajar pada seorang rasul, tapi ini kebalik. Gara-gara Nabi Musa kelolosan mengatakan saya. Seiring dengan itu jemaah sekalian, bahwa mohon maaf, kita sering tonton di TV, sering juga lihat di YouTube, mungkin dengar juga di radio, mungkin juga membaca koran atau membaca buku. Kadang-kadang kita lihat seperti itu, seakan-akan tidak ada yang tidak dia bisa. Sulit sekali kita menemukan orang yang memang sadar bahwa kita ini terbatas. Di balik keterbatasan kita itulah yang menandakan bahwa kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Dalam konteks kemanusiaan itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan tentang asal-usul kejadian manusia itu yang disebut dengan al-alaq. Al-alaq dalam bahasa Arab itu kalau diterjemah secara terlek itu artinya sesuatu yang menempel dan bergantung. Kalau sesuatu itu bergantung maka butuh tempatnya bergantung. Itulah gambaran manusia, tidak saling membutuhkan satu sama lain untuk menunjukkan kemanusiaannya. Nah, untuk menyadari ini perlu kita saling mengingatkan. Maka kisah tadi anak yatim Asram dan Sarim yang bapaknya bernama Kasih, yang menanamkan selempeng emas yang bertulis 7 wasiat, 7 nasihat yang tadi itu, agar menjadi pedoman buat kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah, selain itu juga ya, di balik peristiwa yang tadi itu ada juga peringatan-peringatan Rasulullah SAW kepada kita semua untuk kita sadar bahwa lebih-lebih akhir-akhir ini banyak kita saksikan berbagai peristiwa dan musibah. Kemarin tanggal 15 Ramadan ini di Mekah terjadi banjir dan semua barang hanyut di bawahnya. Itu di Mekah. Kita sampai detik ini belum memastikan kapan akan selesai yang namanya corona. Tidak bisa ditebak dan tidak bisa kita menghindari. Lalu apa yang terjadi saat itu? Saat itu sebenarnya adalah mengingatkan kita betapa Allah kuasa kepada manusia, kepada hambanya dan kepada alam semesta untuk berbuat apa saja yang dia mau, agar kita sadar bahwa kita ini adalah keterbatasan. Oleh karena itu ada Rasulullah memberikan kita wejangan yang akan memperkuat keyakinan kita, akan memperkuat tekad kita bahwa ada modal-modal yang harus kita pegang.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada raghaibad dunya wal akhirah. 3 perkara saja, kalau kita pegang 3 perkara ini, kita akan dapatkan apa yang kita inginkan di dunia, dan kita akan dapatkan apa yang diharapkan di akhirat. Apa yang 3 poin itu? Kaitannya juga dengan yang tadi, ya. Pertama, as-sabru indal bala. Corona ini menurut yang kerumun itu sabar. Dan sabar ini bukan di mulut, bukan di sikap, tetapi paling dalam, mulai dari tekad dulu. Karena sabar itu harus siap menghadapi yang pahit. Perlu kita ingat bersama, puasa yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk kita harus merasakan yang namanya lapar, harus merasakan namanya haus, untuk kita bisa jadikan pegangan. Nanti satu saat kita temukan orang haus atau lapar, apa artinya dengan kita. Yang kedua, kata Rasulullah, yang itu yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat adalah as-sabru indal ar-ridho bi qada'illah. Yang kedua, ridho dengan kadar-kadar Allah. Apapun yang terjadi di antara tiang pelunggu, itu kadar-kadar Allah tidak pernah lepas. Sehingga ada terjadi perdebatan jemaah sekalian. Ketika ada orang berdoa dan ketika ada kadar-kadar Allah terjadi. Contoh saja, saat baru-baru Islam disampaikan oleh Rasulullah, kaum muslimin masih sedikit. Lalu Rasul berdoa, ya Allah, doa Rasul ini, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, perkokohlah Islam ini dengan salah satu daripada 2 Umar. 2 Umar pada saat itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Nah, Umar bin Khattab itulah Umar yang menjadi khalifah kedua, sedangkan Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Maka doa Rasul itu diterima satu, itu Umar bin Khattab. Kata kita secara logika bahwa itu Umar masuk Islam gara-gara doa Rasul. Tapi di sisi lain mengatakan kadar-kadar Allah itu tidak dipengaruhi oleh doa. Memang begitu janji dan tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa Umar memang akan menjadi masuk Islam. Lalu apa sikap kita sekarang? Tidak bertentangan antara doa dan tidak bertentangan dengan kadar-kadar Allah. Artinya doa itu tetap kita panjatkan, sebab di balik doa ada rahasia yang kita tidak ketahui, dan kadar-kadar Allah itu harus kita yakini bahwa itu adalah tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun kecuali dengan kehendak Allah. Di balik dua itu, antara doa dan kadar-kadar itu, di situ rahasia Allah yang menuntut, yang belum untuk tunduk bahwa kita ini manusia yang berasal dari Allah. Nah, yang berikutnya juga ya, bahwa ketika kita berhadapan dengan problematika hidup ini yang begitu rupa, saudara sekalian, ya, maka ada yang ketiga, ya. Kalau yang pertama tadi sabar ketika menghadapi bala, yang kedua ridho dan kadar-kadar Allah, dan yang ketiga adalah ad-doa firraha. Nah, kecenderungan kita berdoa ketika kita kesulitan. Tetapi Nabi menyuruh kita berdoa ketika kita lapang. Sebab di situ ada rahasia Allah. Walaupun saya jabarkan tadi, di satu sisi ada kayaknya doa itu dikabulkan, tapi tetap saja rahasia. Di sisi lain adalah kadang-kadang Allah tak ada yang tahu di situ. Maka antara dua ini, Rasul berpesan kepada kita, berdoalah walau dalam keadaan lapang. Jangan berdoa ketika kesulitan dan dalam kesempitan. Maka semua itu kalau kita yakini adalah justru ketika ada terjadi jawaban dari Allah tentang doa dikabulkan, itu juga kadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, dari riwayat tadi dan dari ayat yang sampaikan tadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran penting bagi kita, terutama sekali ketika kita sekarang ini menghadapi berbagai macam problematika hidup yang selalu silih berganti dan kadang-kadang itu mengecoh kita. Mari kembali kepada keimanan kepada Allah SWT, bahwa yakinlah bahwa yang terjadi ini adalah cara Allah menguji keimanan kita, dan mudah-mudahan itu akan bisa kita hadapi bersama dan menjadi peningkatan keyakinan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan
kita selamatkan dunia dan akhirat. Sekedar ini dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.